Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap wanita pemandu lagu yang ditemukan tewas di sebuah warung kosong. Pembunuhan ini diketahui bermotif cinta segitiga. Assalamualaikum. Sobat kisah nyata, bagaimana kabarmu? Semoga kamu dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini kita kembali membahas kejadian-kejadian atau peristiwa mengerikan yang terjadi pada hubungan percintaan antara pria dan wanita. Kisah nyata kali ini berasal dari Kota Malang yang telah terjadi sekitar tahun 2021. Cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita pemandu karaoke yang terlibat dalam cinta segitiga. Situasi tersebut menjadi malapetaka yang merenggut nyawa si wanita. Hal ini terjadi karena di antara mereka ada yang mengakhiri cinta secara sepihak. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas di kisah nyata. Baik sobat, kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Dusun Lemah Dhuwur Piatu Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Rahayu. Pada saat itu, usianya 21 tahun. Rahayu merupakan seorang wanita yatim piatu. Rahayu dibesarkan dan dirawat oleh nenek dan kakaknya. Hari demi hari telah dilalui, Rahayu dan kakaknya mau tidak mau harus menjalani kehidupan tanpa ada kasih sayang dari kedua orang tuanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kakak Rahayu bertemu, lalu dilamar oleh seorang pria sejati. Dia berani menikahi wanita yang ia cintai. Di sisi lain, Rahayu sedikit sedih dan kesepian karena akan ditinggal oleh kakaknya. Namun begitu, Rahayu bertekad untuk bisa berdiri di kaki sendiri, alias hidup mandiri. Dia tidak ingin merepotkan neneknya lagi. Rahayu merasa sudah saatnya membalas budi atas perjuangan neneknya dalam merawat dirinya. Pada suatu waktu, Rahayu sedang melakukan aktivitas menjelajahi dunia maya. Dia menemukan sebuah informasi mengenai lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan tersebut adalah mengajak calon pekerja sebagai pemandu karaoke di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Malang. Rahayu yang saat itu berharap diterima bekerja di sana, akhirnya dipanggil oleh pihak pengelola untuk menempati posisi pekerjaan yang ada di sana. Singkat cerita, beberapa lama Rahayu bekerja di sana, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang pria, sebut saja namanya Yadi. Dia berusia 34 tahun. Yadi merupakan seorang duda anak satu. Dia juga kawin cerai sebanyak 2 kali, dan pekerjaan si Yadi ini sebagai sopir truk. Saking seringnya, Yadi berpoya-poya di tempat Rahayu bekerja, membuat dia kepincut oleh Rahayu, karena menurutnya Rahayu ini wanita yang cantik, muda, dan gempal. Lalu pada saat itu, Yadi memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kalau dia suka kepada Rahayu. Mendengar hal itu, Rahayu dengan senyumannya menerima Yadi sebagai kekasih. Pada akhirnya, mereka menjalin hubungan asmara di tempat karaoke tersebut, walaupun Rahayu tahu bahwa Yadi ini sudah kawin cerai sebanyak 2 kali. Namun Rahayu yakin dengan keputusannya, ketika dia sudah bersama Yadi, Yadi ini akan setia kepada dirinya. Sejak berpacaran dengan Rahayu, Yadi memilih untuk tinggal bersama Rahayu di kos-kosannya Rahayu. Pada awalnya, hubungan Rahayu dan Yadi baik-baik saja, mereka sangat romantis dan saling pengertian satu sama lainnya. Namun meski hubungan mereka baik-baik saja, lama-lama kebosanan Yadi terhadap Rahayu tidak terhindarkan. Yadi orangnya yang suka bosan, melihat Rahayu mulai malas, apalagi kalau ada permasalahan kecil, dia menganggapnya sebagai permasalahan besar. Hubungan mereka semakin hari semakin renggang, karena mereka selalu bertengkar, sehingga Yadi mulai tidak nyaman terhadap Rahayu. Pada akhirnya, Yadi memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya terhadap Rahayu. Rahayu mendengar hal itu, tidaklah terima. Dia marah, kesal, dan kecewa terhadap Yadi. Meski begitu, Yadi tetaplah Yadi. Dia sangat serius atas ucapannya. Lalu dia pergi
meninggalkan Rahayu sendirian, walaupun Rahayu tidak menerima atas putusan sepihaknya tersebut. Rahayu sangatlah sedih, ditinggal oleh pria yang ia cintai. Namun begitu, Rahayu harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, saat Rahayu bekerja, tibalah Yadi yang datang ke tempat kerja Rahayu, sambil membawa wanita barunya. Entah apa maksudnya Yadi, yang jelas pada saat itu, Yadi dan kekasih barunya bersenang-senang sampai larut malam. Setelah puas bersenang-senang dengan wanita barunya, Yadi merasa lelah karena terlalu menggebu-gebu pada malam itu. Tidak lama kemudian Yadi dan wanitanya beranjak ke truk untuk beristirahat. Lalu Rahayu yang pada saat itu sedang bekerja, entah dari mana Rahayu mengetahui Yadi datang ke tempat kerjanya. Tidak hanya itu, Rahayu juga mengetahui bahwa Yadi membawa seorang wanita. Hal ini membuat Rahayu marah besar. Dia pun segera mencari Yadi yang berada di luar tempat karaoke. Setelah beberapa lama, dia mencari Yadi, dia pun dapati Yadi berada di dalam truk. Rahayu pun menggedor-gedor pintu truk, yang mana ada Yadi di dalamnya sedang istirahat bersama wanitanya. Seketika Yadi kaget, mendengar hal itu, dia pun melihat keluar. Ternyata yang dia lihat adalah Rahayu yang sedang marah-marah. Yadi pun kesal atas sikap Rahayu yang mengganggu istirahatnya. Tidak lama kemudian dia menyalakan mesin truknya, lalu menginjak pedal gas dan membanting setir ke arah kanan, yang mana posisi itu ada Rahayu. Rahayu pun terserempet jatuh, lalu terlindas roda belakang truk. Seketika Rahayu teriak kesakitan. Pada saat itu, kondisi Rahayu sangatlah memprihatinkan, yang mana tulang pahanya patah dan pembuluh darah otak pecah. Di sisi lain pada saat di jalan, entah dari mana, Yadi ini terpikir akan kondisi Rahayu yang terserempet truknya. Dia khawatir kalau kondisi Rahayu memburuk, dia akan berurusan dengan polisi. Yadi pun memutuskan untuk menelpon kenalannya yang bekerja di tempat kerja Rahayu, sebut saja namanya Dula. Ternyata Dula ini, pada saat di sana, ia sedang bersenang-senang, alias bermabuk ria. Dula yang mendengar temannya minta tolong, ia pun mau membantu Yadi. Dula pun berjalan keluar dari tempat karaoke, lalu menuju ke posisi Rahayu yang tergeletak tidak berdaya. Sesampainya di sana, Dula melihat kondisi Rahayu yang sangat memilukan. Akan tetapi, melihat Rahayu yang cantik, serta kondisi Rahayu yang tidak bisa bergerak, membuat dia ingin melakukan perbuatan tidak senonoh. Tidak berpikir panjang, Dula segera membawa Rahayu dengan menyeret tubuh Rahayu. Pada saat itu, Dula membawa Rahayu ke tempat bubuk kosong. Posisi bubuk kosong tersebut tidak jauh dari tempat karaoke itu. Sesampainya di sana, Dula segera menyetubuhinya. Rahayu yang masih sadar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis sambil merasakan sakit di tubuhnya. Dula yang sudah puas menyetubuhi Rahayu, lalu dia kembali ke tempat kerjanya dan membiarkan Rahayu hingga tewas. Tidak lama kemudian, Dula menutup tempat karaoke karena tidak ada tamu yang datang lagi. Keesokan harinya, jenazah Rahayu ditemukan oleh seorang pemulung. Lalu tidak lama kemudian dia pun melaporkan temuannya ke polisi. Tidak butuh waktu lama, pihak polisi mengetahui siapa pelaku penghabisan nyawa Rahayu. Tanpa berlama-lama pihak kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana di saat itu, polisi menangkap pelaku yang bernama Yadi di kawasan Gempol Pasuruan. Atas perbuatannya itu, Yadi dijerat pasal 338 Junto, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan penghilangan nyawa. Sedangkan Dula dijerat pasal 286 Junto, pasal 306 tentang asusila. Inilah kisah nyata dari seorang pemandu karaoke dan sopir truk. Lalu, apa pelajaran yang dapat kita ambil sobat? Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.